Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik. Terima kasih Roh Kudus untuk malam ini Tuhan. Engkau mengumpulkan kami Bapa lewat wadah Zoom ini Tuhan Yesus untuk persekutuan doa Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya Bapa, persekutuan doa Bapa bukan hanya rutinitas setiap hari Rabunya Bapa, tapi kami mau Tuhan Yesus setiap hari Rabunya Bapa ada pertumbuhan dalam hatinya kami Tuhan, pertumbuhan dalam pemikiran kami Tuhan Yesus saat kami ikut persekutuan doa Bapa. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul atas namamu, Engkau ada tengah-tengahnya Bapa. Biar Bapa, Zoom ini nggak menjadi penghalang Tuhan, media nggak menjadi penghalang Tuhan Yesus, untuk Engkau bekerja dalam hidupnya kami Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu, karena kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Oke, shalom teman-teman semuanya. Shalom, Bang. Shalom. Shalom Bang, shalom. Oke, nggak kedengeran nih, harus coba dulu semua keluarin suaranya. Shalom teman-teman semuanya. Shalom Bang. Shalom, Bang Dio. Ramai banget ya, sampai 1.500 orang. Oke, kalau tontonan tiba-tiba nggak kedengeran, kasih tahu ya, Yola atau Daniela ya, Dek ya. Oke, perkenalkan dulu, karena di sini saya lihat masih banyak yang belum aku kenal, gitu ya, masih banyak lah. Jadi namaku Frans Dion Bantobing, aku setia angkatan 2015. Jadi umur kita belum terlalu jauh. Jadi kemungkinan besar yang belum aku kenal di sini paling angkatan 2020 ya, karena kan aku itu aku lulus dari kampus itu tahun 2019 gitu lulusnya. Jadi kemungkinan besar kan kita belum ketemu ya sama angkatan 2020 ya. Tapi senang bertemu sama kalian, meskipun lewat wadahnya Zoom, tapi percaya Tuhan tetap bekerja ya, apapun medianya gitu. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, gue mau bilang sesuatu sama kalian yang ada di sini, bahwa gue apresiasi kalian gitu ya, apresiasi terhadap kalian yang tetap konsisten atau tetap ikut persekutuan doa sampai detik ini. Meskipun ini kan udah persekutuan doa yang ketiga kita lewat Zoom ya, iya kan Daniela Dek ya? Nah sebelumnya Ya, kan betul, kita nonton video ya. Gue percaya kalian juga nonton video di rumah gitu ya. Gue apresiasi buat kalian karena kayak gini. Semua orang ngalamin dalam artian transisi dari yang sebelumnya kita ibadah bareng-bareng, terus yang sebelumnya kita habis ibadah fellowship, yang sebelumnya kita menyembah Tuhan bareng-bareng tanpa ada jarak, tanpa pakai masker, tiba-tiba kita harus ditempatkan di suatu keadaan yang kita harus pakai masker, terus kita harus kebanyakan nonton ibadah di depan TV atau beribadah lewat Zoom gitu. Transisinya pasti susah gitu, pasti susah. Banyak orang yang ngerasa bahwa gue nggak bisa kalau lewat Zoom, gue nggak terbiasa lewat Zoom. Tapi apa, di sini kita didewasakan sama Tuhan gitu ya, maksudnya lebih belajar lagi tentang kayak mau lewat Zoom, mau lewat kita beribadah nonton video, Tuhan tetap bekerja gitu. Sama gue ini sharing aja ya, sharing sebelum firman Tuhan gitu. Gue masih berhubungan sama teman-teman yang kampus-kampus lain yang dimana membuat hati gue sedihnya kenapa gitu ya, sampai mereka nggak regenerasi, mereka tutup, nggak ada kegiatan, mereka juga maksudnya nggak bisa produktivitas kayak kita ini, kayak persekutuan doa Poik Agape Yai gitu ya, saking keadaannya kayak gini gitu. Makanya gue bersyukur sama Tuhan sampai detik ini, sampai hari ini, meskipun keadaannya begini, Tuhan tetap bekerja bagi Poik Agape Yai gitu. Bukan karena kekuatan 5 orang BPH, bukan karena kekuatan pemimpin bengkelnya, tapi percaya bahwa sampai detik ini pun Tuhan tetap bekerja bagi Poik, itu karena kebaikan dan kasih kemuliaannya Tuhan sih, gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman sampai detik ini tetap bakar api semangat kalian untuk beribadah online ya, bukan menonton ibadah ya, beribadah online. Mau meskipun sekarang mungkin udah ada gerejanya yang offline, puji Tuhan gitu, tapi bagi gerejanya yang masih offline, yang masih online, tetap bakar api semangat kalian untuk tetap beribadah sama Tuhan ya. Oke. Nah, hari ini aku dikasih tema yaitu Give Your Heart. Give Your Heart
Jadi kalau contohnya ingat tentang Give Your Heart ini, pasti ingatnya pada saat pelayanan di kampus gitu ya. Pada saat pertama kali gue memberikan hati gue untuk mau melayani kampus, pada saat pertama kali gue memberikan hati gue sepenuhnya untuk mau turut untuk mengambil bagian di kampus. Itu yang pertama kali gue pikirin pada saat Daniela ngechat gue, bisa gak bang jadi pembicara di PD, temanya apa? Give Your Heart. Buset, gue flashback lagi 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu pada saat Tuhan pakai gua gitu di kampus gitu. Dan sebelumnya di sini kan ada 24 orang. Gue mau dong ada relawan 2 orang. Kalau kalian dengar kata hati itu apa sih yang terbenak di pemikiran kalian? Gitu. 1 cewek, 1 cowok ya. Kayaknya susah nih. Oke. 1 orang yang milih Taylor Swift deh, yang milih Taylor Swift. Siapa di sini merasa milih Taylor Swift? Tidak ada? Oke. Coba Graciela Sitorus, Graciela Sitorus. Ini anak psikologi ya. Menurutmu deh, kalau halo Graciela, halo. Oke. Yang terbersit di Graciela, kalau contohnya bicara tentang hati itu apa sih, Dek? Kenapa? Oh, ngomongin masalah kebenaran ya. Oke, itu menurut Graciela. 1 dari cowok yang mirip Justin Bieber. Coba David. Ini David anak teknik ya. Coba kalau David nih dengar tentang kata hati yang terbersit apa, Dek? Halo? Iya bang. Ya. Apa tuh bang? Apa bang? Kalau contohnya nih David dikasih 1 kata hati gitu, yang terpikirkan apa? Ya melakukannya dengan sepenuh hati. Oke, Iya nggak sih? melakukannya dengan sepenuh hati. Oh, nggak apa-apa. Di sini kita bukan tentang bicara mana yang benar, mana enggak ya. Oke, Oke tadi bang. Graciela bilang hati itu ngomongin masalah kebenaran gitu. Terus kalau si David bilang memberikan sepenuh hati, itu benar gitu. Tapi masalahnya kan hati yang seperti apa ya? Gitu. Karena nggak semua orang memberikan hatinya dengan benar. Nggak semua orang memberikan hatinya sepenuhnya. Gitu. Ada 2 sisi berarti ya gitu. Kalau kita ngomongin masalah hati itu ngomongin masalah respon gitu. Jadi kayak tadi kata Graciela ngomongin masalah kebenaran, tapi ada juga orang yang hatinya itu nggak benar. Terus si David bilang tadi ngomongin tentang memberikan yang terbaik. Ada juga orang yang memiliki hati tapi tidak memberikan yang terbaik. Nah, di sini kita bahas ya, kalau ngomongin masalah give your heart itu ada 2 pertanyaan. Yang pertama, memberikan hati buat apa? Kan itu menjadi pertanyaannya, gitu. Pada saat kita dengar masalah give your heart, yang pertama kita terbenak adalah memberikan hati buat apa? Nah, sebenarnya di sini PPT-ku nggak terlihat di laptop gue ya, tapi yang lain kelihatan kan? Kelihatan, Bang. Kelihatan ya. Oke, memberikan hati buat apa? Gitu. Itu pertanyaan yang pertama kali kalau contohnya kalian mendengarkan give your heart gitu. Nah, jawabannya adalah memberikan hati untuk melayani Tuhan. Coba 1 orang dulu membaca 1 Korintus 6 ayat 20. Ada? Ada? Ya bang, Oke. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oke, di sini dibilang sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar.
Dibayar pakai apa? Pakai darah Tuhan. Pada saat Tuhan disalibkan, dia menggantikan kita. Yang seharusnya kita yang disalibkan karena dosa-dosa kita, tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan menggantikan kita gitu loh teman-teman. Kita ambil contoh, hal simpel gitu ya. Kita ambil Verino sama, karena di screen gue kelihatan Verino sama Chelsea, kita ambil 2 contoh orang ini gitu ya. Ini si Verino nyuri ayam. Terus yang dihukum itu si Chelsea. Itu satu hal yang gak adil kan? Iya dong. Yang seharusnya Verino yang nyuri ayam, dia harusnya dihukum. Nah, itu yang Tuhan lakukan sama hidupnya kita. Kita yang berbuat dosa, kita yang melakukan kesalahan, kita yang hidup dalam kehidupan semena-mena, tapi Tuhan menggantikan kita. Karena apa? Karena kasih setianya Tuhan sama kita. Karena kasihnya Tuhan, kebaikannya Tuhan sama hidupnya kita. Makanya di situ dibilang, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Maka itu muliakanlah Tuhan dalam hidupmu. Gitu. Jadi teman-teman harus punya yang namanya tujuan kenapa teman-teman melayani. Gitu. Hal simpelnya kayak gini. Teman-teman harus punya tujuan kenapa teman-teman melakukan sesuatu. Kita ambil contoh makan. Kenapa kita harus makan? Karena kita lapar. Iya kan? Kenapa kita butuh minum? Karena kita haus. Gitu. Jadi jangan melakukan sesuatu yang kalau contohnya teman-teman nggak tahu kenapa harus melakukannya. Maupun itu hal baik ataupun hal buruk. Gitu. Ya udah deh, gue melayani karena gue lihat rame tuh orangnya. Ya udah gue ikut aja. Nggak kayak gitu. Tapi di sini dibilang setiap segala sesuatu yang kamu lakukan, kamu harus tahu tujuan kenapa kamu harus melakukannya. Oke ya teman-teman ya, gitu. Karena kayak gini, Tuhan menciptakan kita spesifik. Tuhan menciptakan kita dengan punya visi dan tujuan, gitu. Jadi di sini Tuhan menciptakan Yolanda bukan supaya memenuhi Cibubur. Ya kan, Yol? Jadi kalau contohnya kayak, kayaknya populasi Cibubur kurang nih, tambahin aja Yolanda dan keluarga di situ. Enggak. Tapi Tuhan menciptakan Yolanda dengan satu tujuan, dengan satu visi yang benar-benar Tuhan taruh dalam hatinya Yolanda. Sama halnya dengan kita yang ada di sini. Gitu. Tuhan taruh visi di hati Verino, di hati Chelsea, di hati David, di hati Gary, di semua hati kita, Tuhan kasih visi itu. Nangkep ya teman-teman? Makanya kemarin juga dibilang, kalau teman-teman ikut persekutuan dua bulan lalu, ini kan agak sinkron ya. Di situ juga dijelaskan, kita diciptakan Tuhan untuk melayani. Gitu. Seperti di Efesus 2 ayat 10, kalau teman-teman baca di Efesus 2 ayat 10 ya, ini aku reminding lagi sama teman-teman, supaya kita tahu di sini. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ini menjadi visinya Tuhan dalam hidupnya kita. Gitu. Kita diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Gitu. Jadi jangan sampai teman-teman nggak tahu tujuannya teman-teman nggak tahu kenapa harus hidup, teman-teman nggak tahu kenapa harus melakukan segala sesuatu. Jadi ini menjadi reminding lagi sama teman-teman. Teman-teman di sini harus tahu kenapa harus melakukan A, kenapa harus melakukan B, gitu. Jangan melakukan segala sesuatu yang teman-teman nggak tahu kenapa teman-teman melakukan. Oke ya. Nah, kita balik lagi pada saat kita sudah tahu tujuan kita melayani, center dari pelayanan kita itu siapa? Apakah dirinya kita? Apakah gembala kita? Apakah BPH? Apakah orang-orang yang mempercayakan pelayanan itu? Enggak. Tapi center dari pelayanan kita itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau ngomongin center, itu ngomongin pusat. Pusat dari segala sesuatu yang kita lakukan, pusat dari pelayanan kita, pusat dari pengabdian kita, yaitu siapa? Tuhan Yesus itu sendiri. Ada satu orang yang mau membaca di 1 Korintus 10 ayat 33. Gua bang. Oke, siapa ini? David. Oke. Ya, 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, di situ jelas-jelas teman-teman Tuhan bilang, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu, itu tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Gitu. Jadi teman-teman harus tahu pada saat teman-teman melayani, pada saat teman-teman pelayanan dimanapun itu senternya adalah Tuhan,
dan tujuannya adalah memuliakan nama Tuhan, supaya nama Tuhan semakin besar dan engkau semakin kecil, gitu. Jadi bukan tentang kayak gua, bukan tentang apa yang gua lakukan, bukan tentang seberapa hebatnya gua, bukan tentang gua bisa ngomong di depan, bukan tentang seberapa banyak hartanya gua, tapi tentang seberapa besar Tuhan Yesus itu dalam hidupnya gua, gitu. Nah, itu juga yang kita sampaikan kepada orang lain, itu juga yang kita sampaikan kepada orang-orang yang kita layani. Kita menyampaikan firman, kita menyampaikan bahwa begitu baiknya Tuhan Yesus dalam hidupnya kita. Gitu loh teman-teman. Jadi di sini teman-teman jangan sampai ada yang bermegah diri. Bermegah diri dalam artian kayak gini. Coba kalau nggak ada gua, pasti itu acaranya berantakan. Kan gara-gara gua gitu. Itu harus di-stop. Karena apa? Tuhan bilang dalam setiap pelayanan yang kita lakukan, dia harus semakin besar dan kita harus semakin kecil. Oke ya teman-teman ya, nangkap ya sampai sini ya. Oke. Halo? Iya, Bang. Oke. Kalau contohnya gue panggil, nyaut dong. Ya, nangkap Bang. Oke, slide selanjutnya. Ini di laptop gue nggak kelihatan PPT-nya, tapi ini ngomongin warning ya. Udah sesuai dengan slide ya. Warning. Warning di sini jangan sampai pelayanan yang kita lakukan itu mencari keuntungan dan eksistensi dari apa yang kita lakukan. Paham ya, mencari keuntungan maksudnya gimana ya? Mencari keuntungan itu mencari feedback dari apa yang kita lakukan gitu. Jadi pada saat teman-teman mau melayani, pada saat teman-teman ambil bagian melayani, teman-teman udah pikirin nih, gue dapatin apa dari apa yang gue lakukan ini, gitu. Kalau contohnya gue menjadi PL, gue dapatin apaan ya? Kalau contohnya gue menjadi BPH, gue dapatin apaan ya? Kalau contohnya nih, kan sekarang semua ibadah lewat Zoom ya. Maksudnya semua ibadah lewat Zoom dan semua ibadah lebih banyak menggunakan media gitu, media. Terus orang-orang yang dipakai juga sekarang lebih ke arah orang-orang yang bisa edit, yang bisa kamera kayak gitu kan. Kebanyakan gitu di gereja-gereja juga kayak gitu. Jadi jangan sampai kayak kalau contohnya ini kayak gue bisa fotografer, terus gue bisa editing. Kalau contohnya kayaknya kalau gue ikut di fotografer gereja gue, terus kalau contohnya gue ikut di editing gereja gue, kayaknya gue keren deh kayaknya. Gitu. Jangan sampai kayak gitu. Gitu. Jangan sampai mencari keuntungan dari apa yang kita lakukan. Jangan sampai mencari keuntungan dari pelayanan yang kita kerjakan. Gitu. Dan jangan sampai kita eksistensi gitu. Tahu eksistensi ya, eksistensi itu pengakuan gitu. Sama halnya mencari keuntungan. Jangan sampai kayak pokoknya jangan sampai teman-teman pada saat ngambil bagian jangan salah motivasi gitu ya. Bisa dibuka di Filipi 2 ayat 3. Ada satu orang relawan yang bisa membacakan Filipi 2 ayat 3. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Oke, makasih Johanna, orang jauh. Oke, di situ dibilang jangan sampai kita mencari keuntungan pribadi, jangan sampai kita berbegah atas apa yang kita lakukan. Gitu. Balik lagi ya teman-temannya, center, ingat lagi center Tuhan Yesus. Gitu, balik lagi setiap pelayanan yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semua balik lagi demi kemuliaan Tuhan Yesus. Oke ya. Nah, ada satu lagi, 1 Petrus 5 ayat 3. Ada? Ada 1 Petrus 5 ayat 3? 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, janganlah dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan janganlah karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Nah, aku bacain lagi ya di sini.
Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Jelas-jelas ya Tuhan merintahkan kita untuk setiap yang kita lakukan, pelayanan kita lakukan, jangan sampai mencari keuntungan tapi pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Gitu loh teman-teman. Jadi pada saat sekarang mungkin teman-teman ada yang ngambil pelayanan di gereja, pelayanan di POI, ingat lagi, balik lagi, kita melakukan segala sesuatu bukan untuk mencari untung. Pelayanan jangan untung rugi, jatuhnya gitu. Ya teman-teman ya. Sama, aku mau ingetin lagi, jangan mencari penghargaan, karena itu bakalan sia-sia. Entar lu cepet baper, entar lu cepet capek, gitu. Nanti kalau contohnya nih kita melakukan segala sesuatu gitu ya, tiba-tiba orang nggak menghargai, tiba-tiba orang nggak lihat, ntar lu kayak cepet baper dah, gitu. Ingat ya teman-temannya, semua bersumber kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, semua senternya Tuhan Yesus. Demi kemuliaan Tuhan. Oke? Next selanjutnya. Kan yang pertama dibilang, memberikan hati buat apa? Terus yang kedua, memberi hati yang seperti apa? Ini juga suatu hal yang penting gitu. Hati yang seperti apa yang mau kita berikan sama Tuhan? Hati yang seperti apa pada saat kita mau melayani Tuhan? Nah, yang pertama, memberi hati yang benar dan sepenuhnya kepada Tuhan. Gitu loh teman-teman. Jadi pada saat kita memberikan hatinya kita, pada saat kita benar-benar mau untuk melayani Tuhan, jangan kita berikan hati yang benar-benar kayak bukan kita gitu. Dalam artian hati yang pura-pura, hati yang benar-benar kayak pokoknya hati yang pura-pura gitu deh. Gitu loh. Jadi teman-teman buka di Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Ada yang mau baca? Ada? Saya Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, di situ jelas dibilang teman-teman bahwa apapun yang kamu perbuat, perbuat dengan hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Gitu. Jadi pada saat kita ngomongin hati, pada saat kita ngomongin masalah memberi hati kepada Tuhan, hati yang seperti apa? Hati yang sepenuhnya memberikan seutuhnya dengan sama Tuhan. Gitu. Full, bukan setengah-setengah. Bukan kalau contohnya nih, ini suatu bulatan ya, terus dikasihnya hanya 3/4, seperempatnya nanti itu motivasinya lain. Tapi enggak, Tuhan bilang bahwa seluruhnya full kita kasih sama Tuhan. Gitu loh teman-teman. Terus yang kedua, memberikan hati untuk mau diproses dan diperbaiki sama Tuhan. Ini yang benar-benar agak gimana ya? Susah ya. Susah dalam artian kayak gini. Banyak orang yang mau memberikan hatinya untuk melayani Tuhan, atau banyak orang yang mau pelayanan, tapi dia nggak mau diproses sama Tuhan. Dia nggak mau diperbaiki sama Tuhan. Balik lagi teman-teman, kalau contohnya menjadi seorang pelayan itu harus dewasa. Dewasa dalam artian pada saat kita memberikan diri kita untuk melayani Tuhan, kedewasaan kita juga harus semakin di-upgrade di situ. Ingat ya teman-temannya, pada saat kita benar-benar kayak, gue udah mau nih memberikan hati gue sama Tuhan, gue udah mau nih memberikan sepenuhnya apa yang gue punya buat Tuhan. Tapi balik lagi, kita juga harus mau diproses dan dikoreksi sama Tuhan. Kita juga harus mau membuka hatinya kita untuk kita juga diperbaiki sama Tuhan. Gitu teman-teman. Makanya kan kalian sering dengar kayak Tuhan melihat hati, Tuhan melihat hati, Tuhan melihat hati yang mau berbalik kepada Tuhan. Gitu. Makanya buat teman-teman gitu ya, kayak buka hati teman-teman sepenuhnya, buka hati teman-teman sedalam-dalamnya untuk Tuhan benar-benar masuk dan bekerja di dalamnya gitu. Ibaratnya pintu kamar gitu ya.
Jadi kalau contohnya Tuhan udah gedor-gedor, Tuhan gedor-gedor gitu, tapi teman-teman nggak mau membukanya, bagaimana Tuhan mau masuk? Ingat ya teman-teman ya. Dan gue juga ada pernah baca gitu ya, suatu ilustrasi. Seorang bengkel, tukang bengkel sepeda, tukang bengkel sepeda itu nggak akan bisa memperbaiki sepeda yang rusak kalau kita nggak membawa sepeda yang rusak itu ke bengkel. Paham ya? Sama halnya sama Tuhan. Kalau contohnya kita nggak memberikan hati kita, kalau kita nggak memberikan masa lalunya kita, kesalahan-kesalahan kita buat Tuhan perbaikin, sebenarnya Tuhan bisa aja memperbaikin. Tapi yang Tuhan lihat adalah kita mau nggak sih memberikan hatinya kita untuk diproses dan diperbaiki sama Tuhan? Gitu. Karena teman-teman kita ini punya free will, kita punya hak bebas untuk menentukan apa yang harus kita lakukan gitu. Nangkep ya teman-teman ya. Jadi poin yang pertama, kasih sepenuhnya sama Tuhan dengan hati yang benar. Terus yang kedua, kasih hatimu untuk mau diproses dan diperbaiki sama Tuhan. Gitu ya teman-teman ya. Terus yang ketiga, memberikan hati untuk dituntun, untuk tahu apa yang menjadi maunya Tuhan. Gitu. Nah, di sini lebih ke arah sebenarnya kita ini melayani Tuhan atau pekerjaannya Tuhan. Kita ini melayani Tuhan atau hanya melayani pekerjaannya saja. Coba teman-teman buka di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Udah dapat? Udah? Udah, Bang. Oke, ini aku bacain aja ya. Ini tentang Marta dan Maria. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Yesus menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil darinya. Ini aku jelasin ya teman-teman ya. Jadi di sini, si Maria ini duduk di kakinya Tuhan dan terus mendengarkan apa yang menjadi maunya Tuhan. Gitu. Sedangkan si Marta, dia terlalu sibuk banget dikerjainnya ini, terus dia sibuk banget. Terus dia nanya sama Tuhan, Tuhan nggak mau suruh si Maria untuk bantuin gua ngerjain ini, soalnya banyak banget tuh kerjaannya. Bahasa gaulnya kayak gitu ya. Terus Tuhan bilang, kamu terlalu sibuk dengan apa seharusnya kamu lakukan. Padahal si Marta ini, dia terlalu sibuk dengan apa yang dilakukan sampai dia lupa untuk tanya Tuhan apa yang seharusnya dikerjakan gitu. Sedangkan si Maria ini duduk di kaki Tuhan, dia mendengarkan apa yang Tuhan bilang, dia mendengarkan terus. Nah, sama halnya dengan kita teman-teman, pada saat kita pelayanan, pada saat kita mengambil bagian, jangan sampai kita sibuk banget, kayak melebihi Pak Anies Baswedan, orang yang paling sibuk di Jakarta gitu. Harus kerjain ini, take video buat PD, terus ini. Tapi kita lupa. Ada satu hal yang kita lupa, ada satu hal yang kosong di dalam hatinya kita lupa untuk tanya Tuhan. Kita lupa untuk ambil bagian, untuk duduk tenang di kamarnya kita lupa untuk ambil waktunya kita sama Tuhan. Saking sibuknya kita. Terjadi nggak itu sama kita sekarang? Sering banget terjadi. Makanya Tuhan di situ dibilang, di ayat 41 sampai 42 ini aku ulangi lagi ya. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Banyak banget ada tuh kayak contoh, kita ambil contoh ya, kayak
gue harus take video buat persekutuan doa gitu. Gue harus mikirin kameranya, gue harus mikirin tempatnya, gue harus mikirin singer udah ready gak? Terus WL-nya udah ready gak? Terus ininya udah ready gak? Ininya udah ready gak? Gue terlalu menyusahkan dirinya gue. Dan di ayat 42 dibilang, tetapi satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Gitu. Jadi di sini aku ingetin lagi teman-teman, jangan sampai terlalu sibuk yang membuat kita lupa dengan Tuhan. Gitu. Karena emang Tuhan gak suka. Tuhan gak suka dalam artian, lu ngapain terlalu sibuk pelayanan, lu ngapain terlalu sibuk melayani, tapi lu lupa sama gua gitu. Itu ya teman-teman ya. Halo, masih kedengeran ya? Masih Bang. Masih. Oke. Nah, terus di sini hati yang seperti apa sih sebenarnya yang harus kita miliki? Makanya tadi kalau teman-teman dengar lagu worship-nya ya, Lord, I give you my heart. Tuhan, berikan aku hatimu. Hati yang seperti apa? Teman-teman harus tahu hati yang seperti apa yang sebenarnya yang Tuhan kehendaki atas hidupnya kita. Terus hati yang seperti apa yang seharusnya kita responi. Di sini dibilang hati yang penuh belas kasih. Hati yang penuh belas kasih. Coba teman-teman buka di Matius 9 ayat 36. Udah dapat? Ini request dulu, request. Coba dari angkatan 2020 dulu yang baca dulu. request. Ada di sini angkatan 2020? Ada? Ada Bang, cuman mungkin masih malu-malu. Oke, gak apa-apa. Angkatan 2019 deh, angkatan 2019. Oke, kayaknya sama, masih malu-malu ya. Enggak Bang, aku nggak malu-malu. Matius 9 ayat 36 ya Bang. Berapa tadi Bang? Matius 9 ayat 36. Matius 9 ayat yang ke-36. Bentar ya Bang. Oke. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Oke. Di sini jelas-jelas dibilang, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ingat ya, oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tak bergembala. Nah, hati yang seperti apa yang mau kita minta sama Tuhan? Hati yang penuh belas kasihan. Pada saat kita bilang, Lord, I give you my heart, kita mau minta hati yang penuh belas kasihan. Belas kasihan untuk apa? Untuk melihat teman-temannya kita, untuk melihat orang-orang di luar sana, bahkan untuk melihat keluarganya kita, yang mungkin mereka belum kenal Tuhan, yang mungkin mereka jauh dari Tuhan, yang mungkin mereka putus harapan. Gitu. Minta lagi sama Tuhan, minta sama Tuhan belas kasihnya Tuhan. Minta lagi sama Tuhan, hatinya Tuhan. Untuk supaya setiap teman-teman nanti mau melayani, supaya nggak hilang arah. Nggak hilang arah dalam artian gimana? Nggak hilang arah itu, seperti yang di atas aku jelasin, pada saat kamu salah motivasi, pada saat kamu meminta eksistensi, pada saat kamu mencari keuntungan. Nah, pada saat kamu sudah minta sama Tuhan, belas kasihnya Tuhan, yakin sama percayalah ya, yang tiga ini meminta eksistensi, terus mencari keuntungan, bakalan nggak ada dalam diri kamu. Karena apa? Kamu nggak akan terlalu sibuk memikirkan eksistensi, kamu nggak akan terlalu sibuk memikirkan keuntungan, tapi fokusnya kamu adalah kasihnya Tuhan. Fokusnya kamu adalah belas kasihnya Tuhan. Fokusnya kamu adalah orang-orang di luar sana yang belum mengenalnya Tuhan. Orang-orang di luar sana yang putus harapan.
fokusnya kamu akan itu. Gitu loh teman-teman. Nangkep ya sampai sini ya. Oke. Terus next. Nah, di sini aku juga mau bilang, jangan tunggu besok kalau hari ini kamu bisa melakukannya. Gitu. Jangan tunggu besok kalau contohnya hari ini kamu bisa melakukannya. Jangan tunggu seminggu lagi kalau contohnya kamu bisa melakukan hari ini. Karena terkadang kayak gini teman-teman. Terkadang keterbatasan yang hanya ada dalam pemikirannya kita yang membuat kita susah untuk melangkah. Aku ulangin ya. Terkadang keterbatasan yang hanya ada dalam pemikirannya kita yang membuat kita nggak mau untuk melangkah. Aku garis bawahi keterbatasan yang hanya ada dalam pemikirannya kita. Kenapa hanya ada dalam pemikirannya kita? Karena kita terlalu ke-distract sama kita nggak bisa lah, kita nggak sanggup lah, kita masih muda lah. Semuanya itu hanya ada dalam pemikirannya kita. Gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang kata Tuhan tentang hidupnya kita? Kan itu yang menjadi permasalahannya. Karena seperti ini. Terkadang pemikirannya kita dengan maunya Tuhan itu terkadang berbeda. Pemikirannya kita terkadang bilang gua nggak bisa. Pemikiran gue yang terkadang bahwa bilang kayak gue kayaknya nggak bisa, ntar aja sama orang lain aja. Tapi balik lagi, kalau kita balik lagi sama tujuan awalnya kita, sama yang tadi di awal gue bilang, setiap orang harus punya tujuan ya. Tujuan awalnya kita bahwa Tuhan menciptakan kita spesifik dan punya visi, kita bakalan seturut dengan apa maunya Tuhan. Bukan hanya keterbatasan yang ada di pemikiran kita doang. Gitu. Makanya di situ jelas-jelas ada dibilang nggak bisa, masih muda, orang lain aja, gitu. Makanya di sini yang 3 hal ini stop. Karena Tuhan pakai kamu akan luar biasa. Tuhan menciptakan kamu bukan dari 3 hal ini. Bukan dari 3 hal gak bisa, masih muda, orang lain dulu. Nah, di sini ada contohnya. Tapi nanti teman-teman baca di rumah ya. Teman-teman nanti baca di rumah ya. Teman-teman pernah dengar Gideon ya? Pernah dengan Gideon. Nanti ini aku kasih referensi, teman-teman baca di Hakim-Hakim 6 dan 7. Itu cerita tentang Gideon, tapi aku kasih penjelasan sedikit lah tentang Gideon ini. Gideon ini dari suku Manasye, jadi suku Manasye itu suku yang termasuk suku kecil. Terus Tuhan pilih dia untuk melawan orang Midian, yang dimana orang Midian ini selalu mengambil harta bendanya mereka, terus kalau contohnya mereka sedang panen, kalau contohnya mereka, pokoknya digangguin lah terus suku Manasye ini. Sampai pada akhirnya, Tuhan memilih dia untuk melawan orang Midian. Ya. Nah, aku mau satu orang dulu, buka di Hakim-Hakim 6, ayat 13. Aku bacain aja ya. Hakim-Hakim 6 ayat 13. Ini pada saat Tuhan menunjuk Gideon ya untuk melawan bangsa Midian. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami?" Ada keraguan di hati si Gideon. Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cekraman orang Midian. Terus di ayat 14-nya, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Di sini Tuhan benar-benar bilang bahwa Tuhan yang mengutus si Gideon ini. Ya, di ayat 15-nya, tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ada keraguan lagi. Ketahuilah kaumku adalah kaum yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku.
ada keraguan, dan dia merasa terbatas bahwa dia itu orang kecil. Dia itu yang paling muda lagi di antara keluarganya. Terus gimana caranya dia melawan orang Midian yang besar-besar, terus orang Midian yang banyak gitu. Nah, makanya di sini aku ceritain lagi. Ingat ya, nanti teman-teman baca ya di Hakim-Hakim 6, Hakim-Hakim 7 ya. Dari 32.000 orang yang pertama kali untuk melawan orang Midian itu, Tuhan perintahkan lagi. Coba dari 32.000 itu, siapa yang takut dan gentar, suruh pulang ke kediamannya. Terus sisa berapa? Ada yang tahu nggak sisa berapa? Ada yang tahu? Oke. Nah, dari 32.000 itu, sisa 10.000 orang. Terus ada 22.000 yang takut dan gentar. Terus dari 10.000 ini dieliminasi lagi. Dengan cara apa? Tuhan bilang, bawa mereka ke sumber air, bawa mereka ke air, dan lihat mana orang yang mengambil air dengan tangannya dan membuat ke mulutnya, dan mana orang yang, ini pakai bahasaku ya, dan mana orang yang langsung ke sungai itu, pokoknya tangannya ke bawah, terus tunduk kayak gini, terus minum gitu. Paham ya? Nah, ada dua gitu. Coba lihat. Terus yang mau dilihat Tuhan adalah orang-orang yang mengambil air dengan tangannya dan meminumnya. Dan aku pernah baca gitu ya. Artinya apa? Orang yang mengambil air dengan tangannya dan meminumnya itu bisa melihat sekelilingnya. Apakah mereka orang-orang yang siap atau enggak. Tapi orang yang ambil air dengan jongkok kayak gini, terus kepalanya tunduk dan menaruh lidahnya ke air, itu adalah orang yang enggak siap. Dari mana dilihat? Pada saat kita kayak gini ngambil air, orang-orang mungkin bisa menembak kita, orang-orang mungkin bisa memukul kita. Gitu. Nah, dari 10.000 ini tersisalah 300 orang. Bayangin ya teman-temannya, dari 32.000 ke 300 orang. Gitu. Dan teman-teman tahu yang dilawan berapa? Yang dilawan itu 135.000 orang Midian. Dia menang nggak? Menang. Padahal di awal dia sudah bilang, Tuhan jangan gue dah, gue masih terlalu muda untuk hal itu. Suruh yang lain. Tapi pada saat Tuhan udah menetapkan, Gideon, lo harus melawan, ya udah, dia maju. Pada akhirnya apa? Tuhan kasih kemenangan. Balik lagi teman-teman, 3 hal di sini mungkin sering banget terjadi sama kita, sama gua, sama teman-teman yang ada di sini, sering banget terpikirkan bahwa gua nggak bisa, gua masih muda, orang lain aja. Tapi balik lagi, gua bilang sama kalian, sama kita yang ada di sini gitu. Tuhan punya tujuan dalam hidupnya kalian. Pada saat Tuhan sudah memilih kalian, Tuhan juga akan yang menguatkan kalian, yang memperlengkapi kalian. Gitu. Jadi pada saat Tuhan sudah pilih Daniela, Tuhan yang akan memperlengkapi dari awal sampai pada akhirnya. Gak akan pernah ditinggalkan. Kap ya? Nah, itu masalah Gideon. Terus ada satu lagi yang tokoh yang aku suka tentang hal ini, yaitu Yeremia. Teman-teman bisa buka di Yeremia 1. Dah? Aku bacain aja ya. Di sini dibilang, Yeremia dipanggil dan diutus, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Sama halnya dengan Gideon gitu teman-teman. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Gitu. Kita bold bahasanya. Kita fokus untuk ayat kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi sebelum Laurenza Munte lahir, yang masih di kandungan, Tuhan sudah mengenal. Gitu.
Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ingat teman-teman, bahkan sebelum kita lahir ke dunia, sebelum kita ada di dunia, Tuhan sudah menguduskannya kita. Tuhan sudah memilih kita. Gitu. Lengkap ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang mungkin merasa gak siap, teman-teman yang mungkin masih merasa gak bisa orang lain dulu, percaya sama Tuhan, percaya sama rencananya Tuhan bahwa kita orang yang siap, kita orang yang bisa, gitu. Tapi balik lagi teman-teman, kita juga harus membuka hatinya kita sedalam-dalamnya untuk mau diperbaiki sama dan dikoreksi sama Tuhan. Oke? Nah, di sini ada tidak merasa layak. Ini menjadi concern-nya aku. Concern dalam artian terlepas dari ngambil bagian pelayanan atau terlepas dari melayani, ini sering banget terjadi dengan anak muda gitu. Merasa nggak layak. Merasa nggak layak atas hidupnya dia, merasa nggak layak untuk ngambil bagian, merasa nggak layak, bahkan merasa nggak layak untuk hidup. Kenapa gue masih hidup? Sering banget kita temuin hal kayak gitu. Makanya ini menjadi concern-nya gue. Ini terlepas dari kita ngambil bagian atau enggak ya. Ini terlepas dari kita menjadi pelayan atau enggak. Tapi aku mau ingatkan lagi bahwa lu berharga di mata Tuhan. Percayalah, lu berharga di mata Tuhan. Layak atau enggak layak, bukan tolak ukur manusia untuk mengukur lu. Tapi Tuhan melayakkanmu. Mungkin banyak banget, mungkin dari antara kita sering banget ngerasa dibanding-bandingin, mungkin sering banget ngerasa dibilang kayak, lu beko banget, itu aja lu nggak bisa, lu anak apaan. Mungkin di luar sana juga kita sering banget ketemu sama orang-orang seperti itu, tapi percayalah bahwa bukan mereka yang menentukan nilai hidupnya kita. Bukan orang di luar sana yang menentukan nilai hidupnya kita. Seburuk apapun mereka berpikir tentang kita, seburuk apapun perkataan mereka tentang hidupnya kita, tapi ingat, Tuhan melayakkan kita. Karena apa? Karena kasih setianya Tuhan dalam hidupnya kita. Jadi teman-teman yang mungkin pada saat ini ngerasa gak layak, mungkin teman-teman pada saat hari ini ngerasa kayak gak berharga, balik lagi sama Tuhan. Ingat lagi kasih mula-mulanya Tuhan. Jangan jadikan omongan orang menjadi nilai hidupmu. Percayalah lo dikasihin, percayalah lo berharga, percayalah lo dilayakkan. Karena kayak gini, ini jadi masukan lagi ya sama teman-temannya. Kita nggak bisa kontrol omongan orang terhadap kita. Orang lain mau ngomong apapun di luar sana, kita nggak bisa kontrol itu. Kita nggak bisa langsung bilang kayak, lu jangan ngomongin gue, lu jangan ngomongin gue. Ntar gue jadi orang yang seperti ini, ntar gue. Itu kontrolnya dia. Tapi yang bisa kita kontrol adalah hatinya kita, responnya hatinya kita terhadap omongan orang itu. Gitu loh teman-teman. Makanya teman-teman bisa buka di Lukas 15 ayat 11. Udah dapat? Ya, Bang. Udah ya. Ini aku bacain. Ini kenapa menjadi concern aku merasa tidak layak ini terlepas dari pelayanan dan enggak pelayanan ya. Karena ini aku bacain. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup foya-foya. Oke. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Setelah dihabiskan semuanya,
Timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Bayangin ya teman-temannya, orang yang berkecukupan dulunya, orang yang kaya banget, pokoknya segala sesuatu yang diminta sama bapaknya dia berikan, tapi pada akhirnya dia memakan ampas babi. Yang lebih parahnya lagi adalah, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Meminta ampas babi pun dia nggak diberikan untuk dimakan. Lalu ia menyadari kenyataan, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, aku tidak lagi layak disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Balik lagi ya, di sini diingatkan lagi tentang belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu di kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapatkan kembali, maka mulialah mereka bersukaria. Nah, ini aku jelasin ya. Di sini, kalau contohnya nih ya, kita balik lagi sama orang Batak, kalau contohnya ada orang anak Batak yang melakukan kayak gini, pergi ngambil harta orang tuanya, terus balik lagi, mungkin udah ditebas kali lehernya ya, udah digantung di depan rumahnya itu. Tapi di situ, bapaknya nggak bilang begini, lu kemana aja? Lu nggak pulang-pulang, terus udah pergi bawa harta bapak. Dia nggak bilang kayak gitu. Dia langsung menyuruh pengawalnya untuk ambil jubah yang terbaik, ambil sepatu yang terbaik, masak segala domba, kita berpesta. Karena anakku telah kembali. Gitu. Jadi teman-teman yang sekarang ngerasa gak layak, jadi teman-teman sekarang yang mungkin jauh dari Tuhan, yang merasa gak layak karena dosa-dosa teman-teman, balik lagi sama Tuhan. Kayak anak yang hilang ini, seberapa jauh dia pergi, dia tetap diterima pada Tuhan. Tapi balik lagi ya teman-temannya, balik lagi aku bilang seperti ini. Kalau kalian baca di situ, ada kalimat yang bilang kayak, tetapi kembalilah anak itu kepada bapaknya. Berarti apa? Ada rasa sadar, ada rasa kemauan dari anak itu untuk balik lagi sama bapaknya. Sama halnya sama kita teman-teman. Pada saat kita sudah merasa jauh banget dari Tuhan, pada saat kita merasa bahwa kita nggak layak dengan apa yang kita lakukan dahulu, pada saat kita merasa udah nggak layak pada saat dengan dosa-dosanya kita, tapi ada kemauan kita untuk kembali sama Tuhan. Percayalah, lo diterima, lo dilayakkan. Gitu. Membuat satu keputusan untuk kembali sama Tuhan. Oke ya teman-temannya. Jadi buat teman-teman yang sampai detik ini, sampai hari ini merasa nggak bisa, merasa masih mikirin, gue masih muda, buat orang lain dulu, bahkan merasa nggak layak, balik lagi sama kasih mula-mulanya Tuhan, balik lagi sama kasihnya Tuhan, bahwa Tuhan melayakkan kita, Tuhan menyanggupkan kita, Tuhan menguruskan kita, Tuhan memilih kita. Dia juga akan memperlengkapi kita. Balik lagi sama kita mau nggak memberikan hatinya kita? Kita mau nggak kembali sama Tuhan? Kita mau nggak lari lagi sama Tuhan? Kita mau nggak mengakui kesalahan kita sama Tuhan? Oke ya teman-teman ya. Nah, aku cuma mau bilang juga bahwa Tuhan bekerja dalam setiap keterbatasan dan kelemahan kita. Oke, bisa satu orang baca di 2 Korintus 12 ayat 9.
2 Korintus berapa Bang Dio? 2 Korintus 12 ayat 9. Dua Korintus 12 kan ya Bang? Ya, ayat 9. Oke. 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Nah, di situ dibilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Gitu. Jadi dalam kelemahan teman-teman, daripada saat teman-teman bilang gak bisa, gak mampu, di situ dibilang kuasanya Tuhan menjadi sempurna. Ada lagi yang buka di Filipi 4 ayat 13. Ada? Filipi 4 ayat 13. Aku baca ya, Bang. Oke. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Percaya teman-teman, dalam setiap apapun yang kita lakukan, senang, sedih, Tuhan pasti memberikan kekuatan. Jadi jangan takut buat teman-teman untuk melangkah, jangan takut untuk teman-teman untuk membuat satu keputusan pada saat teman-teman memberikan hati teman-teman, memberikan diri teman-teman untuk mau melayani. Teman-teman di sini harus mulai membuka yang namanya pemikiran yang luas untuk melihat segala sesuatu. Jadi pada saat ada masalah, pada saat ada pergumulan, teman-teman nggak bisa melihat dari hanya satu sisi. Tapi kita di sini diajarkan untuk kita buka lagi yang namanya pemikiran kita yang luas, pemikiran kita yang dewasa untuk melihat dari segala sudut pandang. Gitu. Nah, di sini ayat terakhir di 1 Petrus 4 ayat 10. Udah dapat? Udah? Udah Bang, udah Bang. Dah, aku bacain ya. Ini sebagai ayat terakhirnya. Kita mulai dari ayat 7 ya. Di sini dibilang hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seseorang yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi, sebelum kita lanjut ke ayat berikutnya, aku cuma bilang kayak gini, terkadang banyak banget kesalahan orang, atau banyak banget orang yang menyakiti hatinya kita, banyak banget orang yang mungkin kata-katain kita, mungkin seperti yang aku bilang tadi, membuat kita merasa gak layak. Tapi di sini dibilang, kasihilah sungguh-sungguh seseorang akan yang lain, sebab kasih menutupi segala dosa. Luar biasa banget gak sih? Jadi kayak kasih menutupi segala dosa. Terus di ayat 9-nya, berilah tumpangan seseorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanan ini jadi ayatnya, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, setiap pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah empunya kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Balik lagi ya teman-temannya, layanilah seseorang yang lain sesuai dengan karunia
percayalah teman-teman bahwa semua 27 orang kita semua yang ada di sini, Tuhan punya rencana buat kita, Tuhan punya visi buat kita, Tuhan punya panggilan buat kita, gitu. Jadi teman-teman tinggal respon teman-teman, mau untuk meresponinya atau enggak. Semua keputusannya ada di teman-teman, gitu. Dan diingatkan lagi di ayat 11 ini, balik lagi seperti di awal, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Pada saat teman-teman nanti memberikan hati teman-teman, pada saat teman-teman nanti membuka hati teman-teman sedalam-dalamnya untuk Tuhan bekerja, balik lagi semua demi kemuliaan Tuhan. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi pada saat Tuhan sudah taruh panggilan dalam hatimu, Tuhan sudah taruh visi dalam hatimu, ya udah, kerjakan. Dari awal sampai pada akhirnya Tuhan akan menyertai kalian. Tuhan akan menyertai kita. Ingat ya teman-temannya, balik lagi aku ingetin lagi, tujuan kita memberikan hati kita buat apa, terus hati yang seperti apa, gitu. Hati yang mau melayani Tuhan dengan sepenuh hatinya kita, tanpa meminta keuntungan, tanpa meminta mencari eksistensi. Terus ingat lagi bahwa di setiap keterbatasannya kita Tuhan bekerja. Gak bisa, masih muda, ntar orang lain dulu, gak layak, gak menjadi alasan kita lagi untuk kita melayani Tuhan. Oke? Oke ya. Firman Tuhan sudah selesai, tapi percaya bahwa pernyataan Tuhan nggak akan pernah selesai dalam hidupnya kita ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih Roh Kudus atas berkat dan kasih-Mu Tuhan yang kami rasakan sampai detik ini Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih untuk sharing firman hari ini Tuhan, mengajarkan kami Tuhan Yesus untuk balik lagi Tuhan, kami mengetahui tujuan apa tuh yang Tuhan berikan dalam hidupnya kami Tuhan. Kami punya visi Tuhan Yesus, kami punya panggilan Bapa, karena Engkau menciptakan kami spesifik Tuhan Yesus. Engkau menciptakan kami Tuhan bukan asal-asalan Bapa, tapi kami produk yang benar Tuhan Yesus. Kami bukan produk yang gagal Bapa. Tuhan, Engkau berkati Bapa setiap kami yang ada di sini Tuhan Yesus. Tuhan, mungkin aku nggak tahu secara spesifik Bapa masalah apa yang ada dalam hatinya mereka, dalam keluarganya mereka Tuhan Yesus. Tapi Tuhan tahu Bapa sampai titik terdalamnya mereka Tuhan Yesus. Ku berdoa Tuhan buat keluarganya mereka Bapa, mungkin masih ada dalam keadaan sakit, mungkin masih dalam keadaan putus harapan, ada keluarganya yang mungkin gak baik Tuhan Yesus, tapi Tuhan tetap menyertai keluarga kami Tuhan Yesus, dimanapun keluarga kami berada Bapa, biarkan Tuhan Roh Kudus-Mu menuntun Bapa, menuntun keluarga kami Tuhan, menjagai keluarga kami Bapa dimanapun keluarga kami berada Tuhan. Tuhan Engkau berkati kami yang ada di sini Bapa, biarkan Tuhan kami meminta belas kasih-Nya Tuhan Bapa, pada saat kami bilang kami siap Bapa, pada saat kami bilang kami mau untuk mendengarkan panggilan-Mu Bapa, pada saat kami bilang kami siap Tuhan Yesus untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mau benar-benar dituntun sama Engkau Tuhan Yesus. Pakai kami secara luar biasa Bapa. Kami percaya Tuhan keterbatasan kami Tuhan nggak menjadi penghalang Bapa. Karena kami percaya Bapa pada saat kami memutuskan, pada saat kami melangkah Bapa dengan iman kami Tuhan Yesus. Rasa ketidaklayakan kami, rasa nggak bisa kami Tuhan Yesus akan hilang Tuhan Yesus. Karena Engkau menyertai kami Bapa pada saat kami dari awal sampai pada akhirnya Tuhan Yesus. Bapa, persekutuan doa ini sudah selesai Tuhan, tapi kami percaya kasih setia-Mu gak akan pernah selesai dalam hidupnya kami Bapa. Kami serahkan kuliahnya kami, pada saat kami serahkan pekerjaannya kami serahkan juga teman-teman kami yang mungkin sekarang lagi menyusun skripsi, lagi mencari pekerjaan Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik Tuhan Yesus. Karena kami percaya anak-anak akan berbeda dengan anak-anak dunia ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan seluruh hidupnya kami ke dalam tangan-Mu, pakai suka-sukanya Tuhan aja Bapa. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.